Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, ini adalah hari ketiga perjalanan spiritual Nawasanga. Dalam video ini menyajikan perjalanan dari Pura Ulun Danubatur yang berada di Kabupaten Bangli menuju ke Pura Luhur Pucak Mangu yang berada di Kabupaten Badung. Kita akan menempuh jarak kurang lebih 30 km dengan durasi tempuh waktu sekitar 1 jam. Selama perjalanan, kita disuguhkan pemandangan yang indah, asri dan sejuk di kanan kiri, dan sesekali kita melewati perkampungan yang tampak damai dan tentram. Selanjutnya kita akan melaksanakan upacara dan ritual di Pura Luhur Pucak Mangu. Para pemirsa, ayo, selamat menyaksikan. Sebelum dimulai, ini saya jelaskan dulu di sini Pura Luhur Pucak Mangu. Pura Luhur Pucak Mangu, Dewa Sangkara ini merupakan penguasa arah barat laut atau Wayabya. Bersenjata angkus dua-aja, wahana atau kendaraannya singa. Saktinya atau pasangan beliau adalah Dewi Robri, aksara sucinya Si. Dan di sini tempat pamujan dari kepada Dewa Sangkara. Jadi nanti panjenengan bisa untuk memfokuskan doa kepada beliau pada saat nanti dimulai. Dan ini kita perkenalkan ini dari seluruh Nusantara, dari suku Sunda, Jawa, Melayu, kemudian Sumatera, ini ada dari Kalimantan Timur juga, dan yang Muslim banyak, yang naik haji berkali-kali juga ada, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Kejawen, semuanya ada. Dan kami berniat dari awal akan melaksanakan Nawasanga, dan puji syukur ini Nawasanga yang kedua. Yang pertama dulu kita pada bulan Juli juga, tanggal 4 Juli tahun 2019, jadi sebelum pandemi. Dan ini puji syukur bisa mengajak lebih banyak lagi anak-anak saya. Kalau dulu hanya 32 orang, sekarang sekitar 80 orang. Dan tujuan kami di sini tidak membedakan apa suku bangsanya, agamanya, tapi inilah sebagai bentuk bakti kami, generasi penerus bangsa, kepada para entitas luhur, kepada Om Bur, Om Buah, Om Suah, kepada para leluhur agung Nusantara, kepada jagat Dewa Bathara yang ada di Nusantara, sehingga harapan kami sebagai generasi penerus bangsa tidak kehilangan jati diri bangsanya sendiri, dan akan direngkuh kasih sayang dari Sang Dawa Angkasa dan tetap berada dalam pangkuan Sang Ibu Bumi Pertiwi, sehingga kita hidup sakti bodhibone tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Itu tujuan kita. Jadi akan melewati fase yang berat. Inilah persiapan yang konkret yang kita lakukan. Para pemirsa yang budiman, pada menit ini ada peristiwa yang cukup mengejutkan bagi saya pribadi, karena tiba-tiba Pak Jero Mangku meminta saya untuk duduk di atas balai pawedan atau di atas mimbar tempat Jero Mangku memimpin doa. Saya tidak tahu untuk apa saya diminta, tetapi saya sempat menolak 2 kali karena tetap diminta untuk naik ke mimbar. Maka saya juga merasa tidak enak kalau menolak itu, nanti dikira bagaimana. Akhirnya saya turuti,
Jadi saya juga mengalir, apa yang terjadi saya tidak tahu, tapi yang jelas saya mengikuti apa yang disarankan oleh Jero Mangku pada saat itu. Pada saat Jero Mangku melantunkan doa-doa, juga di situ saya sudah banyak melihat fenomena secara metafisik ya. Di situ sudah seperti mulai banyak yang berdatangan dari entitas leluhur, baik itu para leluhur maupun para entitas kadewatan, tetapi saya belum begitu jelas dan belum bisa mengenal satu persatu. Yang jelas lebih dari satu ya. Kemudian setelah Jero Mangku selesai melantunkan doa-doa dan memimpin upacara pada tahap awal atau sesi pertama, kami juga diberikan kesempatan untuk melantunkan tembang-tembang mantra yang sakral, dan kami melantunkan tembang mantra yang kami ambil dari Serat Widatama, Pupuh Pangkur bait ke-12 dan 13, karya yang Gusti Ingkang Wicaksono ngarsa dalam Sri Mangkunegara yang keempat. Dan ini sekaligus sebagai satu pembuktian atau testimoni bahwa ternyata memang tembang pangkur terutama 12 dan 13 atau 13-nya yang lebih utama lagi, itu memang memiliki daya kekuatan yang luar biasa dalam hal menyibak tirai gaib. Jadi bisa dikatakan bahwa tembang pangkur 13 ini adalah mantra untuk membuka pintu gaib. Jadi kita akan lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan entitas gaib. Atau bisa dikatakan juga bahwa tembang pangkur 13 ini seperti sebagai suatu tengara atau sinyal SOS yang dipancarkan ke seluruh jagat raya, sehingga akan menarik perhatian para entitas luhur, para kadewatan, para leluhur untuk datang menghampiri kita. Karena tembang pangkur 13 ini memang memuat pesan dan menyiratkan makna yang sangat dalam. Ya inilah karya dari para leluhur kita zaman dulu, karya nenek moyang, karya pujangga-pujangga, dan karya raja-raja besar di tanah Jawa, khususnya di era Mataram. Dan kami membuktikan sendiri, menyaksikan sendiri bahwa memang tembang ini memiliki daya kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi kalau panjenengan yang melantunkan itu sudah melandasi diri dengan gemar laku tirakat, prihatin dan sebagainya, terutama dalam berdharma, itu akan membuat mantra apapun yang Anda ucapkan itu akan lebih memiliki daya kekuatan atau powerful. Jadi mantra itu boleh sama, tapi ketika diucapkan orang yang berbeda-beda, itu juga daya kekuatannya juga akan berbeda-beda, tergantung kembali kepada diri masing-masing orang yang melantunkan mantra. Ya, mau duduk di sebelah. Di sini. Masih. Kan dikasih sesuatu.
itu desa santawi wajib mamuk santawi menasih zakat permada kesuamu samu samput selalu yo mas nuwaya ubadi sedang ukat berlakan pandan adu zakat mas nuwaya dapin kada sedang ukat berlakan pandan adu zakat sang yang bikin sang yang bertiang menawi putra-putra kakar Ribar sodok lukat kabar bening sang yang suci malatan anak kawasan sang yang cinta kemali. Berdiri apa kejiwaya kasih suri janda lintang rangan apa kulun. Pada komentari sana memiliki pikirin. Perlur pucaman pada komentari ini yang sekali mangkin niki sekali banyak pada komentari utawin dewa nama sang utawi nawa desa ring sikiran Indonesia persahabatan kanjeng ngasih pada komentari ya dia menikir lana ya dia menikir seni wadah mungkin benar kesekian pada komentari pabulan pada pertanian pada komentari sana lintari ini pabulan pada komentari sana ini api lawang Aguluan sang yang hari-hari aman sang yang pasti pada komentari Om namo siwo namo bukti nugrah namo sari-sari pada siwo suci nerasa om kemung sang yang siwo satu siwo pramo siwo yang kemung karena dipakai yang satu keluar catur berasuan kaki kejenang surya janda lintang perangan Aguluan para komentari sang yang permeci guru nidi pedari dewa dewi arga naraswari persana perkumpul itu sana melalui ring berikuman sholat utawi ide betara sana melalui ring tungtungin gunung ide betara manik kumawang pada komentari lalu sang yang sabtu komentari sang yang sabtu waktu pemucuk pada komentari sana melalui utawi sang dewi dano pada komentari sana melalui ring antap sai tak saya pun utawi bonikir persimpang maka kami uluan pada komentari utawi perlukan utawi komentari guru maka kami yang kurusio perdana akasio kelawan tertidi aditya kelawan janda gunung kelawan dano hari sejarah sekali manci di banyak komentari mengas kesekian pada komentari bonikir yang tidak permana dui permana tri permana mengenai ring toyo mengenai ring gagah semangat sami-sami pada sempurna niki sekali banyak komentari maka kami Gumanti minas kesucian pada kebenaran buktian sesar di buktian keselokan itu tengah suara bukti makasem bojanam permasem deo masem sarwo dewo lokku benama sarvisi lokku bena saraswati lokku bena ruang ibasa tak asa pakai mabukti huyur benama kali nama hangom mangsi bukti marti nama hang marti nama bukti kali bersama kok keken bukti hijau luan anak terakan ada lagi uang buktian duduk ketar buktian tuh kalau mau aja buktian tuh uang duduk benama uang sekilo tuh benama hang sangkal tuh benama Brahma siwo tanggo yang siwo tatu bawang cami saya nostun merwe diam ram dewo makeswaram sarwo yadi nalabakti yayarti yayam mumiati sejati yasem muniti sidi sekala mapunya Brahma siwo buktian kesara dewo buktian tu terlokonat terkena sebariwara bukti makeskam bojanam permaskam dewa Aguluan pada komentari sana membeli pikirin antara kumpulan berbukiaman. Gumanti nunas perspektian pada komentari, Indian pemikir sekira di sini sekali panjang pada komentari. Isi pengancian penuntut mutawin margun, anu timpo margi, anu timpo dewa. Risinya paulun pada komentari surian ngerak pada komentari. Mendaledang sini pada mungkin orang berapa sinar suci utuh sekali terang-terang padang rezeki itu banyak berkebetara. Anu timpar dew. Perang masih utang yang kita terbaca di saya namustu nerawi diam rahmo dew. Maafis waram sarbiati nalapati jayati yai munyati sesarti asemu sidi sekali pamunya. Waktu pada komentari empalakan siwo budo pada komentari ring sejarah sekali mangkin niki dasa malah panci malah tri malah rinten banyak pada komentari munas pengelukatan ring sejarah rinten banyak pada komentari pebulung
Latihan punika ing sejerane sekali mangken bodho sekali punika suci neratanata kawasan yang tindak kemalih wong ujaning dewa sakti asli sakti manusia pelukat bukti pelukat sami pada lukat dewa pelukat wong manu beraku nama-nama swat. Mari kita bersama-sama untuk menyampaikan pujo semadi pujo montro sekaligus untuk doa kepada Sagung Jagadiwo Bathara. Terlebih dahulu kita lantunkan pangkur 12 dan 13 serat berdoa ya sandal meyang Gusti Mangunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Sapanto ayuning alam ya tumilah mangulah ngelmu bangkit mikat remang kukutan lingji yen mangkono kena sinebut wong sepuh liris sepuh sepi awas roroneng tunggil kan samarpamoreng sukma sinukmaya winahya ing asepi sini penteleng kabu pamukan ning warana tarnen saking liyep bayaping aluyup pindho kesating sumpena sumusuping rasa Kambuh 57 nanging kau paksa tutup
rene tua semong catur bolung muntur lantaran ngeren utami sing sapa teman dinemu nuga kemeng kerabon Gayatri mantra 3 kali. Purvaswa taksawitur warenyam bargo dewasa dimahi Diyoyona Rajodaya Om Purvaswa Taksawitur Warenyam Bargo dewasa dimahi Diyoyona Rajodaya Duh jagat dewa Bathara para leluhur agung wonten ing sadhengah Nusantara pareng ngaturaken sembah bakti kula dumateng para jagat dewa Bathara sagung para leluhur warasuwan kula kinantenan sedaya sagung brayat kula saking saindenging Nusantara sedaya anak-anak kula ingkang saged marasuwan menapa dene ingkang saged marasuwan kula ngaturaken sembah bakti puja mantra puja bakti kula dumateng sagung para jagat dewa Bathara saha para leluhur agung wonten ing Nusantara lan mliginipun wonten ing tanah Pulau Dewata ing mriki. Marasuwan kula ngaturaken sembah nuwun agunging panuwun dene sampun kersa tansah jagung jambange lampah kula. Kersa paring dawuh paring kawelasan dumateng kula sabrayat saengga tansah pinanggih wilujeng jati ateman mulya mulya ateman jati. Mugi ing samangke duri golong langkumi kahanan ingkang tintren ingkang kados menapa kemawon. Mugi kula sabrayat anak-anak kula sedaya ingkang saged marasuwan menapa dene ingkang boten saged marasuwan tansah saged nyandung nyampar sekar cempaka mulya tansah pinaringan sareng-sareng wilujeng rahayu kang dinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti yang jagat nata kajurung kasengaken sagung para dewa Bathara. Mekaten nggah katur kula matur sembah nuwun sampun saged kaleksanan nawasanga menika ngantos dumugi wonten ing pura luhur Pucang Mangu lan ing samangke badhe nglajengaken lampah ngantos dumugi pura Batu Kau samangke badhe pun mekaten mugi sedaya saged pinaringan lancar boten wonten alangan sawijining menapa lan ing samangke bilih wonten lare-lare sedaya sederek kula ingkang nandhang sakit nandhang gerah mugi paringana saged mantul seger sehat bergas waras kados dhewe.
Matur sembah nuwun, rahayu, rahayu. Para pemirsa, saya merasakan ada sesuatu yang sangat istimewa. Ini saya nilai sangat istimewa karena apa? Setiap kami melaksanakan upacara atau tangkil, kami selalu dinaungi oleh cuaca yang sangat bersahabat, suasana yang menjadi redup dan tidak terasa terik panas matahari seperti yang disaksikan dalam beberapa video. Di setiap perjalanan kami dari pura satu ke pura berikutnya diberikan kelancaran, dan pada saat kami melaksanakan upacara cuaca berubah menjadi redup sekali. Ini tentunya sangat mendukung karena menjadikan kami lebih hikmat, lebih fokus, dan bisa lebih tenang pada saat melaksanakan upacara. Dalam istilah Jawa ini disebut sebagai suket godhong dadi rewang, atau daun dan rumput akan membantu kita, akan berpihak kepada kita. Alam semesta akan selalu berpihak pada kita apabila tindakan kita selaras dan harmonis dengan tata hukum keseimbangan alam. Terima kasih, Duh Jagat Dewa Batara. Ya, kemudian kita bersama-sama untuk mengaturkan Dirgayu Supamastu Tatsuastu Suhampurnam Sriyam Swasti Awigenamas Tupa Watu Tatsuastu Sabta Om Santi 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 Kemudian pada kewadara-wadari pada kewadara sana berbeli gereki berusaha perana akasya kelawan waning sampun seperti panjang pada kewadara nanti pada kewadara menolak dan kewadara misi yang warna berapa panjang cara-cara kami dari kaca selati abiantar suci ruang umum yang kesamu campur besar. Terus kawin. Menghargai suatu berapa ratus suatu. Muat mutat suatu suatu merangsa promosi umat sesuatu. Dan sana mangkir langsung posisi macam orang kita bertahan Surya di dia. Nunas pokok saksi dikirim natara perlu sejaman. Terus sungai. Aguluan Surya ngerat pada kebenaran niki sekali banyak pada kebenaran anak wadon adong alim tinggi pada kebenaran nuna asas besian pada kebenaran sinar suci utuh sekali terang alang pada ngeringkira hidup utawi margi anu tintu hari penkewu pernami obaskar dewa misara peso hina sana pernami aswar swata bukti waro-waro adi dia pada jete dakte teje nama spesifik pengaji mandiar superstar merangsa promosi udikya itu aku maris pisan matur suksuma jangan itu terus semua mat motat itu aku wiki tatu itu aku siwo tatu yon namanya Yang ramana sebab sampung muat. Terus depan. Para pemirsa yang budiman, setelah
juru mangku melantunkan doa-doa dan memimpin panca sembah. Juru mangku beranjak dari balai pawedan atau mimbar untuk berdoa atau mimpin doa. Kemudian juru mangku beranjak dari situ menuju ke atas bagian meru atau di bagian belakang yang lebih tinggi dari komplek Pura Pucak Mangu. Apa yang dilakukan kami tidak tahu persis, tetapi mungkin bagi anak-anak peserta yang lain tahu apa yang dilakukan oleh juru mangku. Dan juru mangku mengambil sesuatu, kemudian beliau turun lagi menghampiri kami yang masih duduk di mimbar atau di balai pawedan. Dari situ beliau juru mangku mengajak kami ke stana bagian atas untuk melakukan semacam ritual atau manembah. Kami mengikuti apa yang menjadi instruksi Pak Juru Mangku. Cuman di situ Juru Mangku kemudian menyematkan sesuatu di kepala saya, tepatnya di bagian udeng yang saya kenakan itu diikat, dan saya melihat sekilas ada bunga-bunga juga di situ. Dan semua itu belum kami ketahui apa makna, apa maksud dari juru mangku sendiri. Juga tidak mungkin untuk menanyakan ini untuk apa, tapi kami hanya dengan hikmat, dengan penuh fokus dan khusyuk kami mengikuti apa yang disarankan atau diinstruksikan oleh juru mangku. Setelah kami melakukan panembah kepada stana yang ada di depan kami, kemudian kami diajak balik ke balai pawedan, dan disitulah sesuatu terjadi, dan kami sampai di situ belum begitu paham apa ya ini yang terjadi. Yang jelas pada saat kami menghaturkan sembah sungkem ke stana yang ada di depan kami merasakan suatu energi yang luar biasa dahsyatnya, yang seperti mengalir merasuk melalui ubun-ubun saya, apalagi setelah dikenakan sesuatu itu yang diikatkan di kepala saya tuh, saya merasakan ada semacam getaran-getaran lembut tetapi cukup kuat sekali ya. Getaran-getaran itu saya rasakan melalui sesuatu yang diikat di kepala saya tadi.
perjalanan selalu mendapatkan berkah tansah nyambung nyampar seperti itu. Sudah selesai. Terima kasih atas kebusukan. Sudah bisa dirapikan, dipungut sampahnya, rupanya dimatikan. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, ini adalah sequel yang paling sakral pada saat kami melaksanakan tanggal di Pura Luhur Pucak Mangu. Setelah sebelumnya kami dilaksanakan pawintenan atau semacam pengukuhan untuk suatu misi dan tanggung jawab terhadap bangsa besar ini, terhadap kemanusiaan. Kemudian Juru Mangku memanggil istri saya untuk naik ke pelataran di mana terdapat banyak palinggih atau stana hingga di Meru yang paling tinggi. Jujur ya, sesungguhnya saat itu kami tidak tahu ini untuk apa, tujuannya apa, maksudnya bagaimana, saya tidak tahu dan saya tidak berani menanyakan ke Juru Mangku karena pada saat itu masih dalam proses atau melaksanakan prosesi tahap demi tahap, sehingga kami hanya bisa menunggu apa yang akan kami saksikan dan kami lihat. Tapi yang jelas pada saat kami bersama istri dan Juru Mangku dan ditemani oleh salah satu peserta namanya Bu Resmi dari Singaraja, Bali, kami naik ke pelataran paling atas, tempat di mana terdapat Meru yang paling tinggi dan juga palinggih-palinggih utama. Saat itu kami melihat ada banyak entitas luhur dan saya yakin bahwa itu adalah para dewa. Namun demikian tidak hanya satu jumlahnya ya, tapi ada banyak. Jika tidak salah penglihatan saya pada saat itu setidaknya ada 4 atau 5 kadewatan dan saya yakin itu adalah bagian dari Dewata Nawasanga. Pada saat istri saya menaiki tangga pertama itu sebenarnya sudah mengalami trans dan saya tahu persis saat itu raga istri saya sudah kerawan atau sudah kalinggian atau sudah masuk dari bidadari keturunan Dewi Nawang Wulan atau lebih tepatnya cucu dari Dewi Nawang Wulan yang bernama Dewi Nawangsari. Nah, di situ Dewi Nawangsari yang menggantikan kesadaran raga istri saya dan melakukan tantra atau gerakan-gerakan tarian sakral, dan kami melaksanakan sungkem atau panembahan dari stana yang satu ke stana yang lain, dari palinggih satu ke palinggih yang lain sesuai dengan arahan Pak Juru Mangku saat itu. Sementara saya juga menyaksikan bahwa sukmo sejati atau roh sejati istri saya meninggalkan raganya, dan pada saat itu saya tiba-tiba melihat ada Eyang Gusti Mangkunegoro yang keempat bersama Mahapatih Gajah Mada yang rawuh hampir bersamaan beliau-beliau datang sampai di Pura Luhur Pucak Mangu. Mahapatih Gajah Mada dan Eyang Gusti Mangkunegoro keempat itu memegang badan halus atau sukma dari istri saya itu dan kemudian dibawa melesat ke atas ke bagian Meru yang paling atas. Di situ saya sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi, dan menurut apa yang dialami dan dirasakan oleh istri saya sendiri ketika semua itu sudah berlangsung, sudah selesai, dan kemudian saya sempat bertanya apa yang dirasakan dan yang terjadi, pengalaman sukmawi atau pengalaman spiritual pada waktu itu. Istri saya menceritakan bahwa pada saat itu begitu Eyang Gusti Mangkunegoro yang keempat atau Eyang Canggah dari istri saya sendiri dan Mahapatih Gajah Mada mengangkat sampai ke puncak Meru, itu yang terjadi di situ ada banyak dewa, dan salah satu dewa yang datang terakhir yang turun dari kayangan ya, dari atas tuh vertikal turun ke bawah, itu hanya tampak cahaya dan siluetnya saja, jadi tidak terlalu terang. Itu pandangan dari sisi spiritual. Jadi kalau kita melihat
objek metafisik atau objek gaib dengan sukma saja atau melakukan lolo sukmo atau meraga sukma itu akan lebih jelas. Namun demikian itu saking luhurnya atau tingginya derajat atau level dari dewa terakhir yang datang itu, maka istri saya pun hanya melihat samar-samar. Namun istri saya melihat di situ bahwa Eyang Gusti Mangkunegoro yang keempat dan Mahapatih Gajah Mada melakukan sungkem. Jadi sungkem seperti ini ke dewa yang paling senior saya kira ya waktu itu, dan istri saya sungkemnya sampai menyentuh tanah. Leluhur agung saja memberikan sungkem seperti itu, apalagi istri saya merasa bahwa ini penghormatan yang luar biasa. Artinya dari semua peristiwa ini adalah kami ini sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa yang hanya punya kesetiaan kepada para leluhur, kepada bumi Nusantara ini, dan menghargai semua warna, suku, agama, budaya. Dan kami melakukan ritual, melakukan upaya mendekatkan pada Tuhan yang Maha Agung dengan berbagai macam cara. Ternyata efeknya luar biasa dan kami merasa ini sungguh istimewa dan benar-benar luar biasa karena para kadewatan bagian dari Dewata Nawasanga, dan saya baru tahu kemudian bahwa dewa yang paling terakhir turun itu adalah Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Podowenang. Itu sudah di atas dari Dewata Nawasanga itu sendiri. Maka itu sungguh suatu kejadian yang luar biasa dan kami sadar bahwa para entitas luhur Om Swah itu sedang memberkati kami, sedang memberikan energi positif kepada kami semua. Maka ini sesuatu yang luar biasa dan saya merasa bahwa apa yang kami ucapkan, apa yang kami panjatkan, doa-doa yang kami lantunkan itu akan lebih powerful dan memiliki kekuatan untuk mencipta yang lebih besar. Maka ini tidak kami sia-siakan, kami berdoa, mendoakan banyak orang, mendoakan semua orang yang ikut andil dalam pelaksanaan Nawasanga ini untuk diberkati, untuk diberikan anugerah agung atas semua pengorbanan yang telah dilakukan. Dan kami sempatkan berdoa untuk Nusantara, untuk keselamatan seluruh warga bangsa dari segala macam musibah dan bencana, karena kami tahu bahwa kita sedang menghadapi suatu fase sebentar lagi, fase di mana akan banyak mara bahaya yang datang dari alam semesta maupun dari ulah manusia. Ini adalah suro tumuwuh, maka ada dua kemungkinan yang akan tumuwuh atau akan tumbuh, yaitu kebaikan dan keburukan. Maka kita jangan salah pilih. Berkat doa restu dari para kadewatan dan Sang Hyang Podowenang menjadi jimat paripeh ingkang andayani kasantosaning gesang. Romo, saya akan ada. Dari sini, Romo Mas. Oh, lupa tuh, tapuhan coba. Kalau yang lain silakan. Kalau Romo berdua, saya ada. Yang lain cuma Romnya di sini. Ya, mungkin 3 bisa 4. Dengan sini Rom.
Pelabuhan. Jambi. Bentar. Jadi Romo ini sudah diwinten di sini ya, disucikan Romo. Tadi ya pakai ini ya, supaya menegakkan ajaran-ajaran Nusantara. Terus Ini Maksudnya biar sampai mari itu Nabi. pencerahan. Iya, pencerahan tapi nanti bahasa Indonesia. Ini Bahasa bukan sembarangan pemangku tahu. Ya, ini termasuk Mungkin dia hanya utusan sebagai dari saksi, Tuhan Iya, supaya dia melakukan seperti ini. itu ada semacam perintah itu. Karena Hindu ini kan bangkit. iya, Karena ajarannya iya, termasuk diakui oleh Tuhan, iya, dianugerahi oleh Tuhan. iya, Maka itu saya harus melakukan detik ini harus semacam ini. iya, Ya moga-moga semua atau perempuan, laki perempuan yang hadir pada waktu hari ini iya, biar dianugerahi kemakmuran, kelancaran di bidang rezeki dan semuyup keingkupan menyatu. Kenapa harus menyatu? Kita harus menyatu. iya, Biar orang dua ketiga itu tidak bisa masuk, bahkan dia itu harus iya, diikat dengan cara kebaikan. iya. Ya mungkin menikah sih dah. Iya, intinya ini tadi kan pemangku sudah langsung dapat petunjuk Iya. untuk melakukan yang seperti ini kan sebelumnya kita belum pernah tahu terus terang upacara ya sekedar upacara seperti biasanya. Ini tadi ada pewinten ya. Iya. Ya. Dalam Terus ini arti bukan semuanya memakai sesajen. ya, Karena lanturan syair itu udah mengandung sari-sarinya wedang, Iya. ajaran-ajaran. Pak siapa namanya tadi? Bapak Sabdo Langit. Iya. Dalam- Itu lanturan syair itu udah luar biasa, maka dari itu dia membijaksanai apa yang dimaksud. Ya. Langsung saya diajak ke utama lalu Iya. menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, termasuk dewa yang bersemayam di Besakih yang pertama. Iya. Itu yang empat pintunya itu, begitu Brahma, begitu Sankara, Meru Tumpang 11, begitu Tumpang 5, atau Tatsai, atau penulisan. Iya. Itu terakhir ini naik turunnya Sabda Petalo antara Sabda Dewata atau Trimurti atau di peragaan putus Iya, iya. pendeta. Iya. Nah, itu karena ini saya suruh sungkem di Sang Hyang Paspati, karena Sang Hyang Paspati ini senjatanya zaman kerajaan itu sampai mengalahkan Raja Belang-Belang. Ya, ya. Sampai sekarang pun sinar sucinya masih sampai nyampe ke langit. Iya. Termasuk Malaysia, dataran Cina itu udah. Seperti tadi di sini di pemujaan termasuk 4 umat, Kristen sejenis Kristen apa itu, Buddha, Muslim. Muslim Multi juga. agama, Iya. multi kepercayaan Iya. gitu ya. Karena itu udah dipanggil, Iya. panggil tuh dengan billingnya sendiri. Karena saya tidak bersekolah, hanya segitu kemampuan saya berucap atau menyampaikan pencerahan hanya sedikit. Jadi maaf seperti dia menyaksikan pengukuhan. Iya, karena Ini kan gitu nih jerungnya. Remo yang ibunya itu kan udah menari. Karena menari itu udah diterima oleh alam gaib atau dalam alam dewata. Iya. Udah diterima, maka itu gerakan itu ada. Oh ya. Terus ini Coba kita cuma bisa melihat gerakan aja. Tapi rasanya itu kan pribadinya merasakan pura moga-moga mulai detik ini biar ada pancaran-pancarannya di antara pengikut-pengikutnya dan sampai luas dari Sabang sampai. ya begitu harapan. Seandainya ucapan saya salah atau pelaksanaan saya salah, saya di sini saya tidak luput
mengucapkan apa namanya, minta maaf sebesar-besarnya karena saya tidak berpengalaman di bidang ini. Om Santai. Boleh sekali lagi, ini yang terakhir pertanyaan, kira-kira pertanda akan bagaimana ini kok sampai Pak Mangku tadi dapat langsung petunjuk, langsung dilaksanakan, itu kira-kira pertanda apa? Itu tandanya kalau menurut saya pancaran-pancaran sinar sucinya sampai Sabang sampai Merauke siapapun itu mesti menyatu ke jalan ini, cepat atau lambat mesti jadi pengikut Romo. Ya, Om Sidirastu Tata Sutya. Terima kasih atas semua penjelasannya. Mudah-mudahan ini tadi ada bisa berguna untuk semuanya, ya. Nusantara bangkit. Bahkan yang berbakti kepada Romo dan Ibu dan semua yang berbakti kepada leluhur Nusantara. Terima kasih. Jadi guru yang memberikan penjelasan, Ibu hanya menyaksikan. Berkatilah kamu. Biar selamat. Adalah perlindungan di sini ya. Apa yang kamu dimaksud itu mungkin dia nongkrong. Biar terjaga keluarga kamu, istri kamu, anak kamu. Biar mendingan di hari depan. Ini lambang kamu. Nggih. Ayo pugulun pada Kewedara, di Kewedara. Sangkaro pada Kewedara. Muaning sampun sekali banyak pada Kewedara dapat tangkil. Nunas pas wacan pada Kewedara pancaran utawi sinar-sinar suci. Utuh niki sekali banyak pada Kewedara sarang sami utawi ngelima. Muaning sekali bangkit niki ya.
Enggak nemanin. Ini betara nih yang pemargir aku dono pada ke utara. Alar papulun pada ke utara sana meliring tapsai. Iki sekali banyak pada ke utara. Waning sing ke utara masemeton utawi dumau iki. Anugrahan niki kerayuan kerajaan Kecamatan Diadian punika iki utawi ingkung ring sejaraning puniki ring sejaraning kuendan apa nika romo. Wam si dirastu data sakom sampo-sampo karo kita kali-kali bersama. Pemirsa, jika dicermati tarian-tarian dari Dewi Nawangsari ini sebagai entitas bidadari, ini tampak tangan seperti merentangkan selendang ya ke kanan dan ke kiri. Ini sebenarnya bukanlah suatu gerakan yang sifatnya hanya ilustrasi, tetapi ini benar-benar sebuah gerakan real yang di situ memang ada selendang atau sampur, tapi memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi bagi para pemirsa yang secara visual bisa menembus metafisik atau gaib, mungkin bisa saja bisa melihat di situ ada sampur yang seringkali direntangkan dalam gerakan-gerakan tarian. Sampur atau selendang ini kan dalam dunia kadewatan atau bidadari bagi dewa yang feminin itu seringkali sebagai aksesoris utama yang bisa berfungsi sebagai sarana untuk terbang atau untuk melayang atau untuk berpindah dari dimensi bumi ke dimensi kahyangan atau dimensi kadewatan. Dan biasanya gerakan ini bisa arahnya itu vertikal atau diagonal ya, menyamping tapi ke atas. Jadi seperti itu. Pemirsa, nah di sini Dewi Nawangsari sudah akan meninggalkan raga dari istri saya, dan sukma sejati atau roh suci dari istri saya sudah akan kembali masuk ke raganya lagi. Jadi seperti ini detik-detik momentumnya. Jadi pada saat istri saya raganya itu digunakan oleh Sang Dewi Nawangsari, mata keadaannya terpejam atau tertutup sambil berjalan dan menari. Itu bisa melihat karena di sini yang melihat adalah Dewi Nawangsari. Kemudian setelah sukma sejati istri saya kembali ke dalam raganya, maka mata mulai terbuka. Dan pada detik-detik ini kami melihat ada gemerlap cahaya kuning keemasan seperti kilat, kemudian ada bayangan yang tidak bisa kami indikasi bentuknya seperti apa, bergerak ke arah kiri atas, jadi diagonal, jadi menyamping kiri ke atas seperti ini. Dan pada saat usai acara, anak saya Pangeran Timur memberi keterangan bahwa cahaya gemerlap cahaya warna keemasan itu tadi adalah Sang Hyang Podowenang. Nah, di sini yang menjadi kami terkesima karena ternyata Sang Hyang Podowenang seperti dalam pewayangan Jawa itu digambarkan sebagai bentuk wayang yang kecil, itu adalah orang tuanya Ki Lurah Semar Badranaya yang notabene adalah juga dewa, dan orang tuanya atau dewanya seluruh dewa yang ada di kayangan maupun di muka bumi ini adalah Sang Hyang Podowenang atau Sang Hyang Wenang. Ternyata benar-benar ada dan turun di Pura Puncak Mangu pada saat kami melaksanakan tangkel atau upacara sembahyangan seperti ini. Ini luar biasa sekali untuk pengalaman hidup saya pribadi dan istri saya dan anak-anak saya yang pada saat itu ikut serta. Jadi kami saat ini referensinya bertambah bahwa yang namanya Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Podowenang itu memang ada, masih ada wujud atau bentuknya. Jadi belum abstrak sekali. Siwa bukan pendeta
Iki mana kerjaan rawan iki, negara Nusantara nih, Ngampura rapi Cinaho, yang Sinuhon menawi dunabakeun ing Suleda Ngampuraya, kudu didalang kaulan sami menawi dunabakeun bakeun ing Ngampuraya, mangga asah-asih kerteu nugraheun ri Jakarta sami dikedamu sami mangga kerteu nugraheun. Pemirsa, pada detik ini Yang Gusti Mangkunegoro yang keempat memberikan perintah supaya kami langsung turun ke bawah untuk melanjutkan sungkem di beberapa stana yang masih ada, dan terakhir nanti ada di penjaga berupa stana yang seperti kandang harimau. Dan selanjutnya kami diperintah untuk segera memberikan doa restu kepada seluruh sedulur-sedulur anak-anak kami yang ikut Nawasanga, karena ibaratnya ini kami mendapatkan energi yang besar sekali yang sangat positif dari para kadewatan, dan kita segera melanjutkan untuk memberikan doa restu kepada anak-anak semua, sedulur semua, dan itu akan lebih powerful. Bukan hanya untuk mami, cengrah ayu kang dinengan gondolan itu kang dan setelah ini nanti akan Bejo Mulyo Mukti Wibowo, tidak kurang apapun sugih hati, sugih bondo. Kita akan matur suksma kepada Sang Jagat Dewa. Pasupati mangkit sami damui kaulane roh pada tangki manmo bulan sinar suci kebahagiaan kedamaian kesejahteraan lahir batin kerahayuan sami perusahaan rahayuan terhadap rahayuan angkat sinar Romo itu perbaiki sekali Romo yang terbaik.
Aku minta tolong kamu ya Bu. Biar semua kita maaf ya. Buka boleh, bisa dibuka. Bisa bawa. Supaya ditahan. Karena aku lepas lagi di. Ini di bawah ya. Aku mati terus gitu.
Iya. Orang
iso tak tarik tak kewangi nyembung jagat dulu Batara. Matur nuwun Mas Budi, jumbuh kang bingayuh, sembodo kang sinedya, dadi kang tansah pinuji. Stop Mas Budi itu perjuangannya. Para pemirsa,
Momentum keharuan ini bukanlah sebuah permainan, bukanlah sandiwara dan pura-pura. Namun hujan tangis ini benar-benar keluar dari perasaan tulus dan dari lubuk hati yang paling dalam. Mengingat kami sebagai orang tua telah mendampingi dan menyertai anak-anak kami selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari sewindu atau 8 tahun, kami dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Dan tentu saja ini merupakan waktu yang tidak singkat. Kami telah melewati saat-saat yang berat, melewati kerasnya kehidupan, jalan naik dan turunan tajam, bagikan roda cakra manggilingan yang terus berputar siang dan malam. Suka duka, gembira dan bahagia telah kami lalui bersama selama bertahun-tahun lamanya hingga detik ini. Kami dapat saling menguatkan dan semua itu telah menjadi pengalaman hidup yang benar-benar membekas dalam kenangan yang indah. Jalinan kekeluargaan yang hangat hingga saat ini kami masih bersama menjadi kekuatan yang membawa kami keluar dari berbagai rintangan dan kesulitan, bahkan telah menempatkan kami di level kesuksesan lahir dan batin sesuai dengan tataran masing-masing. Tentu ini merupakan suatu yang harus kita syukuri mengingat betapa beratnya kehidupan yang melanda dunia tanpa kecuali. Hari demi hari kita melewati saat-saat yang sulit, krisis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang melanda warga dunia, bahkan di saat-saat yang paling berat, saat kita melewati pandemi dunia yang telah menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Dan puji syukur kami bisa melewati semua itu dengan mudah. Kita bisa menjadi orang-orang yang bangkit lebih cepat dan tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Semua itu adalah kenangan yang indah yang tidak akan terlupakan. Dan saat ini di Pura Luhur Pucak Mangu, semua kenangan itu muncul kembali dalam ingatan kita bahwa kita telah melewati saat-saat sulit, suka duka lara secara bersama-sama. Dengan membangun dan mengedepankan rasa saling asah, saling asuh, dan saling asih, sekalipun posisi kami sebagai orang tua, tapi kami tetap berusaha untuk selalu bersikap egaliter dan tidak melakukan cara-cara yang feodal. Kami tetap demokratis dan mau menerima kritikan dari anak-anak. Jalinan kekeluargaan yang mengutamakan sikap saling mengasah, saling mengasuh, dan saling mengasihi antar saudara. Sekalipun kami adalah komunitas kecil, tetapi kami memiliki semua warna dan semua rasa. Kekuatan kami justru ada pada perbedaan. Semua agama, budaya, dan suku bangsa menjadi kekuatan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga hal ini menjadi inspirasi bagi seluruh warga bangsa dan mampu membangkitkan semangat membangun Nusantara di masa yang akan datang. Bangsa yang penuh integritas, bangsa yang kokoh, bangsa yang berpijak pada jati dirinya sendiri, jati diri yang hebat dan kuat, sehingga Nusantara menjadi bangsa yang mampu untuk memimpin dunia, bangsa yang bisa menjadi kiblat dan tolok ukur kesadaran spiritual warga dunia. Ini bukanlah utopia, bukanlah harapan yang hampa, tapi kita memiliki semua keragaman itu. Kita memiliki potensi-potensi besar itu. Kita bicara soal realitas dan fakta bahwa kumparan-kumparan energi spiritual yang paling dahsyat di muka bumi kami temukan ada di Nusantara. Nusantara yang kaya raya akan kekuatan supernatural dan kekuatan spiritual, bahkan kekuatan seni dan budaya, serta memiliki keunikan lingkungan alamnya dan menjadikan warganya mampu untuk meraih kesadaran spiritual yang tinggi. Bahkan jika mau, kita dapat melebihi bangsa-bangsa lain di muka bumi. Inilah tanah yang suci, inilah tanah yang sakral ada di bumi Nusantara. Inilah Nusantaraku, mana Nusantaramu?